Shalom, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi tetap teknologi membuat kita bisa tetap membagikan firman, mendengarkan firman, bahkan kita masih bisa kenyang oleh karena firman. Hari ini tema yang akan saya bawakan adalah fear not. Apa itu fear not? Itu adalah jangan takut. Mungkin saudara banyak sekali yang sudah banyak mendengar tentang hal ini. Bahkan sejak saya remaja saja, bahwa terus diingatkan bahwa Yesus itu berapa kali ngomong tentang jangan takut. Sampai 365 kali di dalam Injil. Sehingga menunjukkan bahwa setiap hari bahwa sepertinya Yesus juga berkata kepada saudara dan saya untuk tidak takut. Apalagi pada kondisi-kondisi seperti hari-hari ini, di mana ketakutan itu sangat dekat dan melekat biasanya di dalam diri kita. Melihat kondisi yang ada, kemudian terjangkitnya korban COVID-19 itu begitu meningkat. Apalagi sahabat, teman, mungkin rekan pelayanan yang tiba-tiba terjangkit dan dalam waktu yang singkat juga dipanggil Tuhan. Saya pun juga mengalami hal-hal yang sama. Ketika teman sepelayanan, rekan, sahabat, hamba Tuhan yang tiba-tiba juga dipanggil Tuhan. Bahkan beberapa bulan lalu di tim kami juga ada yang sakit dan mendadak tiba-tiba langsung meninggal. Entah itu karena penyakit bawaan tetapi dideteksi bahwa dicurigai juga karena COVID. Walaupun tulisannya disebutkan bebas COVID, tetapi proses pemakamannya secara protokoler dan gereja mengikuti itu sehingga bisa dikatakan COVID. Kami cukup kaget, di mana rekan pelayanan satu tim kami yang semangat, yang luar biasa. Kemudian hari-hari ini juga kemudian ada juga yang tiba-tiba sakit. Kemudian sementara ekonomi juga diancam dengan masuknya resesi yang diperkirakan akan terjadi dan Indonesia bisa mengalami itu. Sehingga kita juga terkejut dengan hal ini. Kemudian PSBB diberlakukan di Jakarta, kemudian pengendalian untuk COVID dan yang mengontrol, mengendalikan, menjaga di Surabaya pun diperketat. Kemudian mulai bertanya, ada apa ini? Ada apa ini? Sementara vaksin juga belum datang. Dalam beberapa bulan ke depan akan mulai berdatangan vaksin, kemudian orang akan divaksin. Obat juga demikian sedang dikembangkan. Kapan ini akan berakhir? Begitu. Nah, tetapi selalu kita percaya bahwa Tuhan selalu berkata jangan takut. Nah, kita ambil satu ayat dulu. Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 kita mulai. Ini adalah sebuah kisah di mana Yesus setelah memberikan makan kepada 10.000 orang lebih, yang dari 5 roti dan 2 ikan seorang anak yang diberikan kepada Yesus. Kemudian 5.000 orang yang makan itu pun terhitung laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kemudian orang mulai kaget, terhenyak, dan sangat spektakuler apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian Yesus mulai menyendiri. Kemudian menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang Danau Galilea. Saat itu juga kemudian Yesus sementara tidak bersama dengan muridnya, Yesus naik ke atas bukit. Ngapain? Yesus berdoa di sana. Nah, ini mungkin harus menjadi ciri yang harus kita lakukan setelah pelayanan. Berdoa menunjukkan bahwa semua, kadang kita pelayanan ini bukan karena karya kita, bukan karena usaha kita, tapi campur tangan Allah yang luar biasa.
Nah, saat itu kemudian murid-muridnya menyeberang di Danau Galilea. Nah, saat itulah terjadi sebuah peristiwa di mana terjadi gelombang angin yang cukup besar yang membuat kecamuk, kebingungan yang ada di dalam perahu tersebut. Nah, kita akan lihat ayat ke-26. Ketika kira-kira jam 3 malam itu kemudian mereka melihat Yesus, ya. Nah, kemudian ketika mereka sedang di dalam kondisi seperti itu, lihat ini lingkungan ya, lihat kondisi seperti itu, sebenarnya Yesus sudah ada di situ. Artinya Yesus menampakkan diri karena Yesus juga berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sampai di sini, saudara. Saudara, ketakutan yang muncul ketika murid-murid itu melihat Yesus sehingga mereka mengira Yesus itu adalah hantu, karena mereka berkata, "Itu hantu." Dikatakan itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Itu bukan serta-merta itu terjadi saat itu kemudian mereka takut terus melihat Yesus kemudian berkata bahwa itu hantu. Saudara, ketakutan yang seperti dialami oleh murid-murid Yesus itu diawali dengan peristiwa pada ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan apa saudara? Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang bertentang seperti angin yang saat itu mereka mendayung dengan susah payah, dengan sulit, tidak bisa maju, tidak bisa, pokoknya berputar di situ. Sebenarnya ketakutan yang terjadi pada ayat 26 itu diawali lebih dulu adalah ketakutan, kepanikan, sebuah peristiwa yang ada di ayat ke-24. Bahwa terjadi gelombang yang begitu, angin yang mengganggu mereka di dalam kepanikan. Saudara bayangkan bahwa ketakutan itu sangat wajar sebenarnya. Kenapa? Karena mereka ini adalah para murid ini mereka bukanlah orang sembarangan. Mereka orang yang sangat menguasai perahu. Mereka orang yang sangat punya pengalaman terhadap keperahuan begitu. Artinya mereka di dalam sebagai nelayan, bukan hanya satu orang saja yang punya pengalaman nelayan. Selain Petrus juga ada yang lain. Bahwa ketika terjadi angin sakal, mereka harusnya tahu bagaimana cara mengendalikan, bagaimana mengatasi itu. Tetapi kenyataannya itu tidak terjadi menjadi semakin baik. Yang terjadi adalah kepanikan, itu dia muncul ketakutan. Nah, ketakutan akan melahirkan kemudian ketakutan yang lain. Nah, ketakutan yang lain adalah ketakutan itu menguasai mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus ada di hadapan mereka. Mereka bisa salah. Bayangkan, saudara, ketika kita dikuasai oleh ketakutan, kita bisa saja kita tidak bisa merasakan kehadiran Yesus di dalam hidupmu, di dalam hidupku, di dalam keluarga saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam bisnis saudara, di dalam pelayanan kita bahkan. Karena kita dikuasai oleh ketakutan. Selalu dikatakan bahwa kemudian Yesus berkata bahwa jangan takut. Karena jelas dikatakan tenang, aku ini jangan takut, tenang. Tetapi ada sosok yang memberanikan diri. Kemudian dia berkata, kalau memang itu engkau, suruh aku datang kepadamu. Dan itu adalah Petrus. Saudara, saya akan membahas masalah ketakutan ini berangkat dari peristiwa murid-murid Yesus yang ada di Danau Galilea, yang mereka kemudian mengalami ketakutan-ketakutan yang sangat amat. Di tengah mereka
berlayar itu atau naik perahu itu. Saudara, yang pertama apa sih ketakutan ini? Ketakutan itu adalah ketika kita melihat kondisi biasanya di luar kita, kita tidak bisa lagi mengendalikan. Dan kita kelihatan lemah, kita kelihatan kita tidak mampu. Orang yang sakit, orang yang ketika dia tidak bisa lagi disembuhkan oleh pernyataan dokter, orang ini mulai ketakutan akan kematian. Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang kita hadapi dan kita alami, saudara. Tetapi tahukah, ketika kita mengalami yang namanya ketakutan-ketakutan itu, ternyata ketakutan-ketakutan itu bisa menimbulkan sebuah perilaku-perilaku yang akhirnya menjadi salah. Karena berangkat dari ketakutan, karena kita dikuasai oleh ketakutan, sehingga ketakutan itu akhirnya mengendalikan hidup kita. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu, saudara melakukan di dalam pekerjaan saudara, melakukan bisnis, melakukan pelayanan, saudara bersikap dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan saudara, dengan orang lain di sekitar kita, maka itu akan salah. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh ketakutan. Saya akan berikan satu contoh. Orang yang takut miskin, takut miskin, maka dia digerakkan oleh ketakutan miskinnya. Dia akan berusaha dengan keras untuk bisa kaya dengan cara apapun. Saya ulang, cara apapun. Kenapa? Karena dia takut miskin, maka dia dengan cara apapun dia akan melakukan supaya dia bisa punya uang, dia kaya dan dihargai. Orang bisa merampok, orang bisa korupsi, orang juga bisa mencuri, orang juga bisa memanipulasi karena ketakutan, karena dia takut untuk miskin, takut tidak dihargai, takut tidak menjadi orang yang berarti, takut tidak diterima. Orang bisa melakukan apa saja, tapi kalau dorongannya itu berangkat dari ketakutan, itu riskan untuk kita bisa tetap melakukan perilaku itu dengan salah. Karena bukan didorong oleh rasa kesadaran, tetapi didorong oleh karena ketakutan demi ketakutan. Ini terjadi hari-hari ini. Tekanan itu begitu besar. Ini bukan dialami oleh Indonesia, bukan oleh saudara, bukan hanya saya, tetapi seluruh dunia. Tetapi mari kita tetap memiliki harapan. Mari kita tetap bisa melihat Yesus itu bukan hantu, tapi Yesus itu adalah Tuhan. Yang mana ketika kita tenang, kita bisa melihat bahwa Yesus itu Tuhan itu bersama dengan saudara dan saya. Yang tidak membiarkan saudara dan saya. Apakah saya juga pernah mengalami ketakutan? Ya, saya sebagai hamba Tuhan juga ngalamin. Tapi saya tidak mau bahwa ketakutan itu menguasai hidup saya. Ada 3 hal yang membuat orang itu sebenarnya ketika dia mengalami ketakutan, apa yang terjadi pada dirinya. Yang pertama, orang yang takut itu akan melindungi egonya. Orang yang takut tidak dianggap, takut tidak diterima, maka di dalam istilah psikologinya dikatakan ada yang namanya sistem pertahanan diri. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan defense mechanism. Orang punya pertahanan diri supaya karena dia takut egonya disentuh orang, egonya dilukai orang, atau dirinya dilukai oleh orang. Dia menutup. Sehingga hidupnya penuh dengan kemunafikan, tidak ada keterbukaan. Kenapa? Karena dia sedang melindungi mereka takut. Takut ada orang yang akhirnya dia takut diremehkan, takut direndahkan, sehingga dia mencoba untuk menipu orang lain. Itu adalah defense mechanism, sebuah pertahanan. Ada begitu banyak defense mechanism yang terjadi pada manusia. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya tahu itu ada kurang lebih 12 sampai 14 pertahanan diri.
Orang ini untuk menutupi rasa malu, untuk takut dianggap saya ini, maaf ya, salah satu defense mechanism yang saya mau sebutkan adalah apa? Ini adalah orang yang mencoba proyeksi namanya. Contohnya begini, contoh ini. Saya ini waktu ikut datang ke sebuah pesta, kemudian ketika ada makanan di depan saya, waktu itu makanannya misalkan karena makanannya ambil sendiri. Ketika saya asik makan, tiba-tiba saya merasa, wih, enak sekali ya. Dan saya ingin tambah. Malu dong. Nanti kalau saya tambah, saya takut dianggap bahwa saya ini rakus, tidak beretika, tidak punya aturan. Mbok ya makan tuh ya secukupnya gitu kan. Tetapi faktanya saya pengen tambah. Tetapi bagaimana ya supaya saya itu tidak dianggap rakus, tidak dianggap memalukan? Saya takut orang lain akan mengatakan hal itu kepada saya. Maka karena saya takut itu, saya membuat yang namanya mekanisme pertahanan, defense mechanism, supaya diri saya tidak dianggap rakus, saya tidak dianggap tidak punya aturan atau tidak sopan. Maka saya mengalihkan kepada orang lain. Itu namanya proyeksi. Akhirnya bagaimana saudara? Saya bilang sama teman saya, "Halah, kamu pengen tambah aja loh." Ya tambah dong. Dari tadi aku lihat kamu kayaknya ngelirik-ngelirik makanan itu. Ayo tambah, gak apa-apa kok. Sebetulnya yang mau tambah itu bukan teman saya, tapi saya. Waktu teman saya gini, "Mas, kamu ini loh, gak apa-apa tambahin," saya bilang gitu. Begitu orang itu tambah, saya ikut tambah. Jadi saya aman. Lihat, orang itu kalau diliputi ketakutan-ketakutan, itu bisa melempar sesuatu ke orang lain. Dia bisa bermain sandiwara dengan orang lain. Waduh, bahkan kalau orang ini takut, karena dia takut gagal, dia takut macam-macam dilakukan, bisa jadi dia juga menekan permasalahan-permasalahan itu. Bisa seperti anak kecil. Saya pernah menemukan orang, ketika dia takut disalahkan, dia jadi seperti anak kecil. Aduh. Saya bilang gitu. Nggak apa-apa, salah ngaku aja nggak apa-apa. Tapi karena dia takut, maka dia seperti anak kecil. Bisa tiba-tiba nangis, bisa tiba-tiba menyendiri. Supaya kalau anak kecil itu, ya sudahlah, cukuplah, ya sudah. Maka semua orang akan kasihan sama dia. Dan kita tidak akan meneruskan pembahasan masalah kesalahan yang dibahas oleh dia. Maka dia mencoba menjadi seperti anak kecil supaya tidak diserang. Dia takut disalahkan, dia takut mendapatkan hukuman, dia takut ini, takut itu, takut ini, sehingga dia berlaku seperti anak kecil. Hati-hati saudara. Ada kurang lebih 12 sampai 14 ya. Orang itu defense. Ada yang menarik diri. Orang itu karena takut dia melakukan sesuatu, dia menarik diri dari lingkungan dan sebagainya. Nah, ada yang karena takut disalahkan, waduh, dia ngeyelnya luar biasa. Ngeyel. Ya, nggak ada di gereja saudara, aman ya. Tapi ngeyelnya ada tuh. Bahkan dikenal dengan raja dan ratu ngeyel. Baru ngomong belum apa ngeyel, karena dia takut diserang, takut disalahkan, takut disudutkan, sehingga dia nyerang orang duluan. Karena hidupnya dikuasai oleh ketakutan demi ketakutan. Itu yang pertama, bahwa muncullah pertahanan diri karena dari ketakutan-ketakutannya dia. Dan ini bisa membawa dan menyeret seseorang hidup dalam kemunafikan, di dalam dosa, dan langkah-langkah yang salah. Yang kedua adalah orang yang hidupnya ketakutan, itu bisa jadi dia menjauhkan diri dari orang. Coba kalau saudara kita mengalami ketakutan, karena kita takut menghadapi dunia luar, maka kita tidak mau bergaul, kita tidak mau ketemu dengan orang. Bahkan dia terisolir, dia menjadi menarik diri. Kira-kira
Ketika orang itu hidup dalam ketakutan, kemudian menarik diri di dalam komunitas atau di dalam hidup bersosial, walaupun sehari-hari ini kita masih dibatasi, saya mau tanya, hidupnya semakin tertekan atau tidak? Semakin tertekan. Karena hidupnya menyendiri, tidak melakukan apa-apa. Kecuali saudara memang berdoa, saudara bersabat. Tetapi kalau saudara menyendiri karena saudara takut bertemu dengan orang, saudara takut dengan ini khawatir itu, saudara nggak bisa melangkah apa-apa. Saudara takut ketika saudara ada orang yang datang misalkan. Ketika kita menarik diri dari gereja, saudara takut dianggap saudara oh orang ini kemarin itu dia nih dituduh nih karena kasus kriminal. Saudara akhirnya takut ke gereja, menarik diri. Saya takut nanti apa kata orang. Saya nanti takut apa kata pendeta. Saya takut nanti apa kata jemaat yang itu. Saya takut dengan majelisnya. Saya takut dengan ini. Akhirnya apa? Tidak ke gereja. Pindah gereja lagi. Ada yang tahu. Pindah lagi. Pulang lagi. Saudara, orang yang hidup dalam ketakutan dan dikuasai ketakutan, hidupnya akan lari kemana-mana. Kenapa? Karena dia menghindari. Sehingga dia bisa kehilangan komunitas, nggak ada kekuatan lagi. Ini ya berbahaya. Yang terakhir, ketakutan itu bisa membawa apa, saudara? Ketakutan itu bisa berbalik, ternyata bisa paradok. Paradok itu artinya bukan menarik diri, tapi karena ketakutan orang itu menjadi mendominasi, menyerang, menguasai. Terus kemudian mengendalikan. Pernah nggak saudara ketemu dengan orang, pembicaraannya mengendalikan pembicaraan dan percakapan saat itu? Atau ketika dalam sebuah kerja kelompok, kemudian dia yang paling mendominasi, paling banyak ngomong, paling banyak kerja gitu. Karena dia takut. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin ditutupi. Mungkin ketidakmampuannya dia, kelemahannya dia. Dia mau tutupi, dia takut orang lain akan menganggap dia lemah, orang lain menganggap dia bodoh, orang lain akan menganggap dia begini. Dia takut, malah dia tunjukkan dengan cara yang ingin menonjol, mendominasi dan mengendalikan. Hal ketakutan ini sudah diteliti berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, bahwa dampak dari hidup yang dikuasai oleh ketakutan itu berbahaya sekali. Pertanyaannya, adakah tokoh-tokoh di dalam Alkitab saudara dan saya yang mana mereka ini adalah mengalami ketakutan? Ada, saudara. Kita akan berikan contoh beberapa, tapi saudara bisa buka Alkitab saudara juga boleh, karena saudara bisa langsung, tapi saya akan secara cepat. Musa mengalami takut atau tidak? Mengalami. Ketika Musa dia diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa juga mengalami yang namanya ketakutan. Dia nggak percaya diri. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Dia sampai mengatakan bahwa aku nanti mesti ngomong apa? Aku harus bagaimana? Sebenarnya itu berangkat dari ketakutannya dia. Dia takut tidak dianggap, tidak diakui oleh bangsa Israel saat itu. Dia mengalami begitu banyak ketakutan. Dan nanti saya terus ngapain? Terus nanti, ya kalau Tuhan menyertai, kalau enggak, walaupun Tuhan sudah ngomong pun, dia mengalami yang namanya ketakutan. Yeremia mengalami ketakutan? Yes. Yeremia mengalami ketakutan. Ketika dia berasa, aku gak bisa ngomong, makanya dicucukkanlah arang itu di mulutnya. Gideon mengalami ketakutan. Oh ya, dia mengalami ketakutan. Dia menganggap dirinya itu kecil. Dia menganggap dirinya itu dari suku yang paling kecil. Dia gak pantas. Sementara Tuhan berkata bahwa kamu adalah pahlawan. Dia mengalami ketakutan dan ketakutan dan ketakutan. Timotius, kalau perjanjian baru kita lihat, ngalamin ketakutan? Oh yes. Dari mana Pak Tony kok sampai Timotius mengalami ketakutan? Karena Paulus menulis surat kepada Timotius, dikatakan jangan merasa dirimu muda. Mengalami ketakutan.
Orang Israel saja waktu menghadapi orang Filistin ketakutan. Saudara, Yosua mengalami ketakutan? Yes. Yosua mengalami ketakutan. Dia harus menggantikan yang namanya Musa, hamba Tuhan besar, nabi, memimpin bangsa, punya sejarah yang luar biasa, dekat dengan Tuhan, mempunyai sebuah kewibawaan, urapan. Kemudian dia harus menggantikan Musa sampai Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai akhirnya Allah sendiri memberikan janji kepada Yosua. Dia berkata juga bahwa dia akan menyertai Yosua sama seperti Allah menyertai Musa. Bahkan Yosua juga dikuatkan oleh orang-orang Israel waktu itu. Dia juga ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua, kenapa sampai muncul demikian? Dia juga mengalami ketakutan. Saudara, yang terakhir Paulus juga mengalami ketakutan. Ketika dia ada di sebuah pelayanan, dia juga mengalami ketakutan, apakah diterima atau tidak, bagaimana dia diakui atau tidak kerasulannya. Yesus mengalami ketakutan. Ternyata Yesus juga mengalami ketika di Taman Getsemani. Ketika Yesus berkata, kalau boleh cawan ini berlalu. Antara dia sebagai manusia, bagaimana dia juga harus menyelesaikan misinya. Jika demikian, Pak Tony, apa yang harus saya lakukan kalau saya memang benar-benar mengalami yang namanya ketakutan? Coba saudara pikirkan, apa sih ketakutan terbesar dalam hidup saudara? Saya juga mengalami ketakutan. Saya takut apakah anak saya bisa melanjutkan sekolah di mana itu yang dia inginkan, yang Tuhan inginkan lah, sesuai dengan panggilannya, dengan biaya yang cukup. Sementara di tengah keterbatasan orang tuanya, di tengah kondisi pandemik seperti ini, apakah saya juga mengalami ketakutan ketika saya harus menghadapi bulan demi bulan, minggu demi minggu, di mana sebagai hamba Tuhan kami harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Apakah saya juga mengalami ketakutan ketika teman satu demi satu, rekan, kemudian mereka dipanggil Tuhan dengan cara mendadak. Dan ketika suatu kali kemudian saya sakit demam, bukan ketakutan kematian, tetapi takut bagaimana nanti istri dan anak saya kalau saya pulang ke rumah Tuhan. Saya juga mengalami ketakutan tentang hal-hal yang berkenaan dengan masa depan pelayanan di tengah kondisi seperti ini. Jangan dipikir saya tidak mempunyai ketakutan itu, saudara. Saudara juga punya ketakutan-ketakutan yang tidak terucap. Mungkin pasangan saudara juga enggak tahu, anak saudara juga tidak tahu. Saya juga punya ketakutan ketika anak saya sakit, ketika istri saya sakit. Saya juga punya ketakutan, saudara. Ketika saya lihat isi dompet saya ternyata kosong, atau akun di bank ternyata semakin menipis. Pelayanan demi pelayanan kemudian di-cancel. Retreat demi retreat, seminar demi seminar. Sementara uang sekolah tetap berjalan, kebutuhan tetap berjalan. Sementara di hadapan kami ada orang-orang prasejahtera jemaat yang kami juga harus perhatikan.
ada para full timer yang juga kami harus perhatikan kehidupan mereka. Kemudian ketika donatur tiba-tiba mengulur waktunya untuk pencairan dana, apakah itu wajar kalau saya takut? Wajar. Saudara juga mengalami hal itu. Coba saudara pikirkan apa yang menjadi ketakutan saudara. Sehingga kenapa Tuhan berkata jangan takut? Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Sama seperti Musa, Yeremia, Gideon, Yosua, Timotius, Paulus, bahkan Yesus. Yang saya mau ajak kepada saudara, jujurlah akui ketakutanmu di hadapan Tuhan. Seriously. Jujur aja bahwa kita memang takut Tuhan. Saya takut. Akui itu di hadapan Tuhan. Bahwa saudara memiliki ketakutan itu. Akui saudara takut. Saudara gak usah tutupin itu. Di hadapan Tuhan saudara akui ketakutan itu. Karena Tuhan selalu membuka tangannya. Karena dia tahu secara manusia gelombang itu, angin itu, perahu itu tidak bisa dikendalikan. Murid-murid itu bukan Superman, bukan superhero. Dia tahu mereka mengalami ketakutan, kemudian ketakutan itu akan membawa pada ketakutan yang lain. Di dalam ketakutan pun dia bisa mengambil satu keputusan-keputusan yang salah. Kadang kita di dalam ketakutan juga bisa bersikap, berbicara yang salah. Dalam pelayanan pun kita akan salah. Takut gak ada jemaat. Kemudian menggunakan cara-cara dunia supaya jemaat bisa banyak berdatangan. Takut tidak ada income di gereja. Dengan cara apapun kemudian digunakan. Kita bisa salah. Takut tidak diakui, takut akan berbuat salah. Tuhan tahu itu, akui saja di hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, ketakutanmu itu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang pertama yang saudara harus lakukan adalah saudara ngomong dengan jujur ketakutan itu. Musa juga ngomong sama Tuhan bahwa nanti aku mesti ngomong apa. Walaupun terakhir Tuhan akhirnya ngomong dengan geram sebetulnya. Tetapi Musa tetap ngomong kekhawatiran itu. Yeremia juga ngomong bahwa dia nggak bisa bicara, dia nggak bingung. Gideon juga ngomong, aku ini dari suku yang kecil, dia mengalami ketakutan. Saudara, jujur di hadapan Tuhan bahwa saudara dan saya mengalami yang namanya ketakutan. Dan Tuhan berkata yang kedua, lakukan itu, serahkan ketakutan, kekhawatiran itu. Dia akan memelihara saudara. Tuhan mengatakan bahwa kepada Petrus, ini aku, datang. Saya melihat bahwa salah satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah firman-Nya. Janjinya. Makanya ketika Yesus berkata, ini aku, datanglah. Itu perkataan firman yang keluar dari Yesus, yang didengar oleh Petrus. Murid-murid yang lain juga dengar itu sebenarnya, tapi cuma Petrus yang jalan. Berapa banyak kita tetap di dalam ketakutan kita. 11 murid yang lain tetap dalam ketakutan. Dan dia berhenti. Tetapi dia tidak pernah menyerahkan ketakutan itu. Tidak pernah jujur di hadapan Tuhan. Petrus saja yang berani. Karena dia mendengar Yesus sendiri berkata, ini aku, datang.
Semua mereka juga dengar. Saudara dan saya dengar firman Tuhan setiap hari. Saudara renungan, tetapi saudara tidak pernah meresponi untuk melakukan itu. Melangkah-melangkah, berjalan-berjalan. Mazmur 34 ayat 4. Mazmur 34 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Melepaskan aku dari segala kegentaran artinya melepaskan dari ketakutan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Ada hal-hal yang ajaib yang tidak pernah terpikirkan, dipikirkan oleh setiap kita manusia. Tetapi Tuhan dengan caranya akan melepaskan kita dari ketakutan itu. Karena Dia memberikan roh, bukan roh ketakutan. Ayat terakhir, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, ayo mari kita datang di hadapan Tuhan. Katakan dengan jujur ketakutan saudara dan saya. Akui, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Keluarkan semua ketakutan-ketakutanmu. Dengan jujur katakan nama Tuhan. Tuhan akan melepaskan engkau. Dia akan memelihara engkau. Bahkan Dia akan mencurahkan rohnya. Bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari sama-sama saudara. Masih ada harapan. Jangan takut. Semua di dunia orang takut. Tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita. Kita mau atasi ketakutan itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Mari sama-sama kita akui di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur bahwa kami ada dan kami masih hidup karena pemeliharaan Tuhan dan oleh karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Ketakutan demi ketakutan yang kami alami, kekhawatiran, kegentaran hari demi hari. Kadang itu berangkat dari kekhawatiran dan ketakutan pada sebelumnya dan sebelumnya. Sehingga membuat kami tidak menyadari kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bisa salah sangka, kami bisa salah lihat, kami bisa salah di dalam, kami kehilangan kepekaan terhadap kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Bahkan dalam ketakutan-ketakutan kami bisa bersikap salah, berbuat yang salah. Tapi hari ini kami mau jujur di hadapan-Mu. Kami mau terbuka bahwa kami mengalami ketakutan-ketakutan itu Tuhan. Sehingga firman-Mu itu yang menguatkan kami. Karena Engkau tetap menolong tepat pada waktunya. Engkau memegang tangan kami tepat pada waktunya. Engkau mengajar kami untuk percaya. Engkau mengajar kami untuk melangkah dengan iman. Engkau mengajar kami tetap untuk fokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dan ketakutan kami ke dalam-Mu. Karena Engkaulah yang akan memelihara kami. Dan Engkau yang memberikan roh, yang membangkitkan, yang memberikan kekuatan, membangkitkan kekuatan, yang kasih dengan ketertiban itu. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah jemaat di tempat ini. Tuhan berkati dengan berbagai-bagai kebajikan, dengan hati yang tetap melekat kepadamu. Hati yang tidak ada karat di dalamnya, yang sehingga bertumbuh melekat dan menyenangkan hati Tuhan, dan selalu hidup di dalam mencari perkenanan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.